Oh, kena mat. Waduh. Apa itu? Informasi dari customernya. Ini pas perpindahan karena nyeplos kan Pak. Oh iya. Dia dipaksa. Oh. Jadi pas walaupun dia nggak mau, jadi kayak nggak dikopling, tapi dipaksa pindah. Oke. Ini kalau dibiarin lama-lama makin dalam. Nah bisa-bisa Bunyi apa efeknya? efeknya nggak mau masuk Pak. Oh, masuk malah. Iya nggak mau masuk. Kalau ini sampai patah, dia nggak mau masuk, jadi bunyi kasar. Jadi posisi 3 dan 4 nggak bisa masuk. Nah itu. Nah patahannya ini bisa jatuh, bisa kena ke gear yang lain. Waduh. Untung aja ini nggak kena, ini langsung ke sini. Ini kan kalau ini apa? Ini kan modelnya kayak kuningan Pak. Iya, kuningan ya. Berarti Beda lebih lembut berarti. lebih lembut, bisa kena gear dia langsung pecah. Tapi kalau yang rus ini karena ini besi, nah, bisa melukai yang lain, yang lain. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang akan dilakukan, ini pertanyaannya, kenapa bisa muncul seperti ini, Mas? Kasusnya? Nah, kenapa kok bisa hancur kayak gini ya, Pak ya? Ada apa? Nah, ini bisa diakibatkan kemarin kan informasi dari customernya. Ini pas perpindahan karena nyeplos kan Pak. Oh iya. Dia dipaksa. Oh. Jadi pas walaupun dia nggak mau, jadi kayak nggak dikopling, tapi dipaksa pindah. Oke. Nah efeknya mungkin padahal jadi posisi kopling sudah nyeplos ya? Ya kopling udah nyeplos. Ya nggak langsung nyeplos sih, dia kalau dikocok lagi dia mau naik lagi. Nah mungkin kalau lama-lama kan dia karena bocor kan, dia makan turun lagi, nyeplos lagi gitu kan, dipaksa sama orangnya. Itu pertama. Jadi kalau kasar jangan dipaksa ya intinya. Kalau dipaksa efeknya jadi seperti ini. Kalau dipaksa jangan. Kalau kasar. Kalau pas dia nggak mau masuk jangan dipaksa gitu loh Pak. Jadi lepas saja. Ya pastikan dicek dulu ada yang nolak atau dikocok lagi kopinya. Bisa jadi pas perpindahan saat misal dari 1, 2, 3, 4 itu bisa jadi susah itu karena posisi kopling kurang dalam, injekan pedal kopling kita kurang dalam juga bisa. Terus yaitu salah satu tanda-tanda nyeplos juga bisa. Oke. Nah jadi yang satu tadi kan karena ini Pak perpindahannya kasar karena posisi pedal kopling yang kurang neken atau jadi posisi kampas kopling dia belum lepas sepenuhnya. Jadi pas perpindahan jadi susah. Nah, terus yang kedua bisa jadi dari ada yang aus juga. Nah, ausnya itu kemungkinan dari kurangnya oli transmisinya kurang juga bisa. Terus dari salah pelumasan juga bisa, salah penggunaan oli. Jadi penggunaan oli. Kan kalau oli gardan itu harus sesuai ya Pak ya. Oli transmisi itu harus sesuai. Ada juga yang berbeda. Maksudnya oli gardan sama oli transmisi bisa dipakai bersamaan. Ada juga yang oli transmisinya khusus gitu kan. Beda sama kekentalannya kurang daripada oli gardan itu. Kalau oli gardan lebih kental gitu kan, yang oli transmisi agak encer sedikit gitu. Bisa juga dari situ. Oke. Yang jelas sih penggunaan sih Pak. Pengoperasian. Baik. Gimana? Mas Elin, tadi kan Mas sudah sebutkan bahwa salah satu penyebabnya kebiasaan user juga bisa jadi ya. Ya, bisa. Yang tidak terlalu penuh menginjak. Model koplingnya kurang penuh gitu. Jadi posisi kampas koplingnya belum sempurna untuk lepas. Jadi pas perpindahannya jadi susah. Mungkin karena terburu-buru mungkin ya. Ya, bisa jadi. Jadi pertanyaan saya itu Mas, pada saat proses bleeding ya. Bleeding kan Mas bilang tadi kalau ada udara di sana. Masih ada kemungkinan tidak sepenuhnya ya. Jadi kalau untuk proses bleeding, mengetahui bahwa bleeding itu sudah berhasil dan tidak ada udara bagaimana Mas? Biasanya kalau proses bleedingnya itu belum sempurna atau ada udara di dalam sistem kopling, itu pas perpindahan dari gigi 1, 2, 3, 4, 5 sama mundur itu
kasar Pak dan berbunyi. Semuanya. Oke, paham. Tapi kalau kita injek terus, ibaratnya dikocok pedal koplingnya itu normal lagi. Nah, itu ciri-ciri ada udara. Ada udara. Terus yang kedua, kalau kita injak setengah, nanti berasanya lama-lama kayak turun Pak. Pedal kopling. Ya. Berarti kayak mirip rem juga ya? Iya, sama kayak rem. Jadi sama sih prinsip kerjanya sama kayak rem. Hidrolis ya? Hidrolis. Nah, itu kita ngomong yang hidrolis saja. Soalnya kopling juga ada yang versi kabel kan Pak. Yang ini khusus untuk yang hidrolis. Yang hidrolik nanti kita kalau ada barangnya bisa ada videoin lagi untuk biasanya kalau di contoh ya, kita buat contohnya di Nisanterano. Kalau yang mobil lain apa? Avanza sudah hidrolis juga. Avanza ada yang hidrolik, ada yang kabel. Oh iya, yang tapi lama, dia kan yang baru ya? Ininya dia modelnya dari kopling aja Pak. Maksudnya di transmisi. Prinsip hidrolnya cuma di transmisi. Yang dari transmisi ke pedal dia pakai kabel. Oh iya. Bukan semua full hidrolis ya? Bukan semua full. Oke. Baik. Mas Lin. Ya Pak. Ada pertanyaan nih Mas. Tadi kan pas di masalah bleeding ya. Ya. Kan ada kadang dia bisa turun, ya bisa kurang naik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kan dulu kalau saya punya mobil manual yang masih transmisi lama yang belum menggunakan hidrolis, itu kan ada setelan-setelannya tuh. Ya, ada. Biar nggak terlalu dalam, bisa agak di-setel tingginya gitu ya. Nah, kalau yang hidrolis ini bagaimana? Kalau hidrolis ini dia nggak bisa di-setel Pak. Wah. Nah itu salah satu kelemahan juga kan. Jadi kita yang harus mengikuti gaya fungsi dari pedal tersebut ya? Iya, ya paling kalau kita, pedalnya udah turun nih, coba di bleeding dulu. Kalau di bleeding mau naik berarti karena dia turun karena ada udara yang di sistem koplingnya. Kalau nggak mau naik, bisa jadi dari master juga bisa, master kopling. Bisa dari kan kalau hidrolis dia ada dua Pak, master kopling Pak. Dia ada yang atas sama yang bawah. Nah kalau yang atas itu biasanya kalau diganti, gimana sih? Maksudnya salah ngomong. Kalau yang bawah, nanti dikat aja ya Pak. Kalau yang bawah itu kalau semisal ada kebocoran, pasti di celah-celah transmisi sama mesin dia ada tetesan minyak rem kayak minyak rem. Jadi bisa buat indikasi kalau master bawahnya bocor. Kalau yang master atas kalau bocor dia nggak ketahuan sih Pak. Jadi kita itu kalau mobil matic transmisi manual yang sudah hidrolis, umpamanya kita mau koplingnya itu jangan terlalu dalam gitu, lepasnya gitu ya. Pas diangkat sedikit dia udah jalan gitu ya. Ada kan yang sukanya, ada yang pengen di atas gitu ya. Itu nggak bisa di setel berarti itu. Nggak bisa Pak. Paling yang di setel itu dudukannya Pak. Dudukan? Ya, dudukan. Jadi semisal ini pedal kopling nih. Nah, jadi dudukannya ini di belakangnya ini dikasih ring biasanya. Pak, saya pernah nemuin untuk ngakalin itu dia dikasih ring. Jadi ringnya itu antara yang atas ada kasih jarak gitu ya. Iya, itu mau di atas. Jadi kalau semisal dia kurang, kalau ketinggian nih, dia pengen dalam yang diganjel yang atas. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Biasanya ngakalinnya kayak gitu. Ya jadi kalau hidrolik Pak, kenapa nggak bisa disetel? Karena hidrolik itu sebagai indikasi kita mengetahui posisi kampas koplingnya itu udah tipis atau belum. Oh, semakin dalam. Contohnya aja ini kita kopling baru nih. Kopling baru itu kalau diinjak, dilepas sedikit dia udah jalan. Baik. Terus? Ini dapat ya. Paham. Jadi kalau kopling baru masih tebel, kampas koplingnya masih tebel, itu kita injek, kita lepas sedikit, itu mobil udah jalan. Itu kopling baru. Nah, koplingnya udah mulai tipis, itu kita injek, kita lepas sedikit dia belum jalan. Agak tinggian dia baru jalan. Jadi semakin ngelepas koplingnya dia semakin tinggi, itu berarti kompas koplingnya makin tipis. Wah, itu indikasi. Ini ilmu baru kawan-kawan. Jadi segera cek mobil Anda yang sudah hidrolis, sejauh mana koplingnya dilepas. Kalau makin jauh, udah pergi ke bengkel. Iya, daripada nanti selip di jalan kan, nggak bisa jalan ya. Baik. Itu tidak ditemukan di
kopling yang pakai kabel. Kabel ya? Itu hanya di hidrolik. Ya itu semua ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing, Pak. Iya. Jadi ini mirip kayak rem juga ya? Kalau baru kan diinjak dikit. Kalau kampas rem ya? Iya, kampas rem ya. Kampas diinjek dikit udah ngerem. Iya, ya. betul. Kalau udah lama ya. Ini lepas dikit, berarti bagus. Ya, lepas kampasnya. dikit langsung jalan berarti koplingnya masih bagus. Siap. Terus yang kedua itu indikasinya dari beratnya, Pak. Berat pedal kopling. Oke. Soalnya semakin berat pedal kopling berarti plain disc-nya itu udah makin keras. Nah, nanti kalau semakin berat yang kalah ininya ya, Pak. Makanya sering kebanyakan nyeplos itu gara-gara plain disc-nya atau mataharinya itu udah keras. Jadi yang kalah ininya. Jadi ini kan fungsinya buat neken plain disc, Pak. Iya, iya. Dia kena tekanan dari sini, dia menekan plain disc. Atau matahari itu. Ya, nah, semakin plain disc-nya keras. Nah, ini yang kalah, yang jebol sini. Makanya sering untuk hidrolis itu jebol karena mataharinya yang keras sehingga yang kalah master bawahnya. Indikasinya pas kita injak pedal kopling dia terasa keras gitu. Tapi untuk penggantian apakah bagusnya satu set atau cukup mataharinya saja? Kalau pas udah mulai kerasa agak kalau keras. ini sebaiknya sekalian diganti. Kalau matahari, kalau master bawah itu mendingan langsung diganti. Soalnya biasanya kalau ini habis dibongkar, dipasang lagi biasanya jebol. Gitu. Ini kayak sekali pakai lah gitu loh, Pak. Yang ini. Nah, untuk matahari kan penyebabnya kan mataharinya yang keras tadi. Nah, mataharinya juga harus diganti. Nah, kalau kampas kopling, kalau dia masih tebal sebenarnya nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Ya. Tapi kebanyakan kalau mataharinya udah keras, biasanya kampas koplingnya juga tipis. Itu adalah indikasi dari pabriknya sana mungkin udah mikirin cara untuk mendeteksi kalau kampas koplingnya udah mulai habis dengan cara indikasi itu pedal koplingnya udah berat, terus kita ngelepasnya udah tinggi. Nah, salah satunya itu. Nah, Mas Elin, ini kan tadi sudah pecah nih. Nah, proses berikutnya untuk mengembalikan mobil ini normal bagaimana? Apa yang akan Mas Elin kalau lakukan? udah pecah kayak gini ya otomatis harus diganti, Pak. Diganti? Iya, tapi gantinya kayaknya ini barangnya susah ini carinya, Pak. Oh iya? Iya. Wah. Jadi nggak tersedia di ini nih, di pasar umum? Di pasar umum ya mungkin untuk mobil lain mungkin ada. Tapi untuk Nissan Livina ini ya walaupun ada paling harus inden dulu sih. Kecuali kita kalau belinya copotan gitu. Itu yang inden itu maksudnya yang asli. Ya, kalau yang nggak asli ada nggak? Untuk saya ini kurang tahu sih, Pak, untuk yang asli, Pak. Cari yang asli aja susah, Pak. Apalagi yang KW. Baik. Berarti ini direkomendasikan untuk menggunakan part yang asli, Mas ya? Ya, kalau untuk daleman kayak gini harusnya sih kita rekomendasiin tetap yang asli, Pak. Nah, biar ini, Pak, awet ini ya? kan yang pertama biar awet, yang kedua tidak 2 kali kerja, Pak. Kan kasihan juga nanti semisal untuk nggak awet kan dia harus turun lagi, bongkar lagi kan nanti udah rugi waktu, rugi biaya juga, Pak. Iya, betul. Kalau cuma mendingan gantinya sih yang ori. Nah, ini baru nanti Mas Hardi nyariin ini apakah nanti nemu apa enggak. Nah, baik. Apa harus ganti segelondongan full? Kita tunggu. Baik. Mas Elin, ya. Ini kalau sudah diganti nih, masih ada nggak indikasi bahwa tadi masalah gigi masuk 34 itu sudah nggak muncul lagi? Kalau kita lihat saat ini kan yang udah kelihatan yang ini sinkronnya, Pak. Harusnya sih harus ganti ini aja. Selesai. Udah normal. Baik. Soalnya kan udah ketahuan nih sampai hancur seperti ini. Nah, kecuali cuma aus-aus dikit. Nah, itu yang harus dicari lagi tuh masalahnya di mana? Ya. Biasanya kalau aus coba kita ini sih, Pak, kita amplas dihalusin lagi. Seperti kayak gini. Yang tadi mana? Nih. Yang kayak gini kalau udah parah kita bisa diakalin diamplasin lagi sih. Jadi pas masuknya itu dia nggak kasar. Yang diamplas malah yang ini ya? Yang pinggirnya. Jadi kan kayak ada harusnya kan emang dia nggak rata, Pak. Iya. Emang dia nggak rata, cuman dia kayak ada melengkung gini loh, Pak. Nah, nanti pas posisi melengkungnya ini agak diamplasin dikit. Nah, biar pas masuknya itu enak gitu. Malah yang haus itu ini ya. Saya kira yang haus itu si sinkronisnya.
Ya di sinkronisnya bisa yang lama. Tapi kan kalau ini kan pecah Pak. Jadi kan otomatis fungsi dari sinkronis ini tidak ada kan. Oke. Nah jadinya pas perpindahan pasti kasar. Nah kasar yang kalah yang ini ada kayak bekasnya ini kayak ada Kelihatan. Ya. ya di sini. Nah ini mungkin nanti kita amplasin dikit nih sini nih. Biar nanti pas perpindahan juga lebih lembut. Oke. Baik. Berarti tips buat kawan-kawan kalau mengendara mobil manual sudah terasa kasar. Sudah serasa kasar Dan ya. itu hanya di beberapa gigi tertentu ya, bukan Ya. seluruh gigi ya. Iya, Nah, berarti kita harus lebih harus apa? Hati-hati atau mencari bengkel terdekat segera atau gimana? sebenarnya sih ini kemarin pada saat saya tes kalau perpindahannya agak cepat dia bunyi masuk. Pak. Tapi kalau kita agak pelan dia nggak bunyi. Oke. Jadi ibaratnya kita yang sebagai sinkronis ya Pak, kita Menanti pas posisinya gitu ya. iya. Jadi dorongnya pelan-pelan gitu. Oh. Itu kemarin nggak bunyi. Terus di RPM rendah. Kalau RPM tinggi, pasti dia bunyi walaupun pelan. Ya paling di 2000 RPM kemarin pas dites nggak bunyi. Tapi kalau pas pindah persnelingnya cepat dia bunyi gitu. Ya jadi kalau normalnya kan walaupun kenceng sama lambat, pelan ya. harusnya nggak bunyi kan, Ya, betul, normal. Nah semisal ada kejadian pas kenceng kayak gini nih, pas kenceng dia bunyi. Nah mendingan pelan-pelan dulu makanya biar agak awet kan. Nah nanti coba diperiksa ke bengkel terdekat. Oke. Nah, apakah nanti dari koplingnya yang bermasalah atau dari transmisinya yang bermasalah. Oke. Baik. Terima kasih Mas Elin sudah Ya, berbagi sama-sama, ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ya sama-sama Pak Taufik. Mudah-mudahan Sobat Navedia bisa nambah pengetahuan ya. Ya. Dan lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi dalam penggunaan mobilnya biar mobilnya lebih awet. Awet, iya. Tapi ngomong-ngomong harga ini berapa Mas? Kalau sinkronis ini satunya ini lumayan Pak harganya Pak. Oh ya, berapa? Bisa 600 sampai 700 ribuan Pak. Satu aja kayak gini. Tadi ini butuhnya 2 ya? Ya butuhnya 2 soalnya yang rusak 2. Oh. Nih. Berarti butuh 1.200.000-an ya? Iya. Oke. Baik Jadi kawan-kawan. lumayan mahal ini. Lumayan mahal ya. Jadi Ya, mahal. harus hati-hati. Karena masalahnya tadi bukan masalah di partnya ya, Ya. lebih kepada cara kita menggunakan. Cara ya. penggunaan. Biar awet berarti kita harus paham kalau kondisi-kondisi tertentu bagaimana cara menanggulanginya. Ya, Biar tidak siap. sampai patah seperti ini. Biar tidak sampai hancur. Hancur ya. Baik. Terima kasih Mas Elin. Ya sama-sama Pak Taufik dan Sobat Navedia. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like kalau suka video ini dan sebarkan ke teman-teman sekitar. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.